Halo Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai insight ketiga yang saya dapatkan dari buku yang berjudul Disruption karangan Renat Kasali. Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan mengenai organisasi yang mampu bertahan di masa disruption. Kita akan lebih detail lagi nih untuk melihat proses perubahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Sekali lagi, untuk menghasilkan perubahan, kemampuan yang dibutuhkan yaitu melihat. Melihat sama artinya dengan membaca. Sebab tak semua orang bisa membaca mengenai orang lain, alam semesta, dan segala sesuatu yang tak tertulis dan tak terungkap atau terucap. So, PR kita di sini adalah menciptakan perubahan dan terlibat di proses disruption adalah bagaimana membuka mata orang-orang sekitar kita untuk melihat. Kemudian setelah melihat, persoalan selanjutnya adalah bergerak. Setiap orang melihat ternyata tidak bergerak. Dan sebagian orang yang bergerak gagal menyelesaikan perubahan itu secara tuntas. Sehingga perubahan menuntut 3 hal sekaligus, yaitu melihat, bergerak, dan menyelesaikan secara tuntas. Dan tugas seorang pemimpin adalah memastikan apa yang ia lihat juga terlihat oleh bawahannya atau para pengikut. Baru setelah itu ia harus ikut menggerakkan dan memberikan bahan bakar atau energi sampai orang-orang menyelesaikan perubahan dengan tuntas. Pemimpin seperti diibaratkan mata. Bukan orang yang bergerak secara acak, namun orang yang melihat segala sesuatunya secara visioner. Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tak terlihat atau belum terlihat oleh banyak orang. Tuhan memberikan para pemimpin itu intuisi, pengetahuan, kecerdasan, dan ketajaman sehingga ia mampu membedakan mana yang benar-benar bergerak dan mana yang tidak. Mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Ada beberapa alasan orang enggan bergerak. Yang pertama, hitung-hitungan resiko. Seseorang enggan bergerak kalau menurut perhitungannya resiko yang dihadapi lebih besar daripada keuntungan yang akan diterima di masa yang akan datang. Kedua, tidak ada kejelasan. Sesuatu menjadi tidak jelas kalau tidak fokus. Informasinya tidak lengkap. Prosesnya tidak jelas, dan sebagainya. Ingat bahwa dalam setiap perubahan dibutuhkan energi yang cukup untuk mempertahankan momentum. Sesuatu yang akan bergerak ke atas, diiringi dengan gravitasi yang akan menariknya ke bawah. Dorongan seorang pemimpin ini harus lebih besar daripada daya tarik gravitasi, supaya perubahan terus bergulir. Ketiga, tidak adanya dukungan. Perubahan memerlukan kerjasama tim, yang sering kita sebut sebagai change agent. Change agent harus bertindak seperti sebuah tim sukses yang merangsang dukungan. Mereka harus memotret masalah, kemudian mengajak orang lain melihat dan memotivasi mereka agar terus bergerak. Yang keempat, tidak adanya blueprint strategi. Perubahan memerlukan 3 hal sekaligus, yaitu tujuan atau sasaran yang jelas, peralatan atau dukungan sumber daya yang memadai, dan imbalan yang memadai untuk insentif. Blueprint strategi ini merumuskan semua keperluan itu yang didasari oleh analisa yang matang tentang mengapa kita harus ke sana. Alat-alat apa saja yang harus dibutuhkan, kemungkinan masalah yang harus dihadapi, atau bagaimana cara mengatasinya. Demikian seterusnya. Kemampuan melihat sangat membentuk mindset dan berpotensi menumbuhkan pertempuran internal yang berkepanjangan. Mindset ini kita bagi menjadi 2, yaitu fixed mindset yang menganggap kecerdasan adalah hal statis atau sulit berubah. Ciri-cirinya adalah mudah menyerah, menghindari tantangan, melihat usaha sebagai hal yang sia-sia, merasa terancam dengan keberhasilan orang lain, dan mengabaikan kritik yang membangun. Yang jenis kedua, yaitu adalah growth mindset. Artinya kecerdasan itu dapat berkembang. Ciri-ciri dari growth mindset yaitu siap menerima tantangan baru, tahan menghadapi rintangan, melihat usaha sebagai bagian untuk menjadi mahir, belajar dari kritikan, dan mendapatkan pelajaran dan terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Mindset tetap atau fixed mindset berbeda dengan mindset yang tumbuh atau growth mindset. Mereka berusaha terus. Mereka juga sangat percaya bahwa suatu saat masa depan baru itu ada bersama mereka.
yang hari ini belum terlihat hebat. Biasanya orang-orang ini amat sangat suka tantangan-tantangan baru, dan kalau menghadapi kesulitan mereka tidak mudah menyerah. Apabila mereka melihat ada orang yang berhasil, mereka tidak mudah patah semangat, justru mereka juga akan belajar dari keberhasilan orang tersebut. Selain itu, mereka juga pantang untuk mempersoalkan kritik dari orang lain. Bagi mereka, kritik itu anggaplah sebagai vitamin yang membangun. Itu tadi bahasan mengenai kondisi organisasi serta mindset yang mempengaruhi pada masa disruption. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video-video selanjutnya.